Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita malam hari ini diberi nikmat bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, sambil kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bacaan kita dari kitab Matan Ar-Riwayah wa Takrib atau Matan Takrib, atau juga biasa orang menyebut Matan Abi Syuja, sebab dikarang oleh Imam Abi Syuja. Kemarin kita sudah bahas atau sudah baca satu baris tentang harta-harta yang wajib zakat. Jadi kemarin itu kita singgung soal perbedaan antara zakat dengan sedekah, begitu ya, bahwa zakat itu dibatasi jenis hartanya. Tidak semua harta yang kita miliki wajib zakat. Dan kemudian juga kemarin disinggung tuh ada pembaharuan dalam masalah zakat yang diinisiasi oleh banyak ulama kontemporer. Sebab kekayaan sifatnya berubah-ubah, maka perlu ada pembaharuan dalam masalah zakat. Nah, sekarang kita mulai nih, syarat masing-masing jenis harta. Jadi kan ada 5 yang disepakati, 5 zakat klasik begitu ya, zakat konvensional, bukan zakat modern, zakat yang klasik. Yang ini disepakati oleh seluruh ulama bahwa yang wajib zakat itu ada 5: al-mawashi wal asman waz-zuru'. Al-mawashi itu ternak, al-asman itu mata uang, alat tukar kalau kita rupiah. Kemudian az-zuru', az-zuru' itu tanaman. Al-simar itu buah-buahan. Jadi memang dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada buah yang kena wajib zakat, sebab buah tersebut dijadikan makanan pokok, yaitu buah anggur dan kurma. Anggur itu yang kemudian jadi kismis. Jadi orang-orang Jazirah tuh kalau dia punya anggur, ini anggur kan sehari 2 hari busuk nih. Jadi biar ini anggur awet lama panjang, maka diproses jadi kismis, jadi zabib. Namanya tajfifut tamri, tajfiful inab, mengeringkan anggur untuk jadi kismis gitu. Coba sekarang malah banyak tuh proses pengeringan anggur untuk jadi kismis tuh, malah sekarang bisa pakai medipom. Coba aja lihat di YouTube tuh proses. Kalau zaman dulu kan digelap, anggurnya digelap di bawah matahari sekian hari tuh. Hari pertama mulai kecil, mulai kempes, hari kedua mulai kecil, hari ketiga mulai keras, dan seterusnya sampai jadi kismis. Nah, cuman anggurnya memang beda tuh, anggur yang dijadi kismis sama anggur yang nyampe ke Indonesia nih. Nah, yang di Indonesia nih kayaknya nggak bisa tuh jadi kismis tuh. Dan ya sebab bijinya banyak kan ya. Kalau yang dijadi kismis tuh anggur dengan varian tertentu. Kalau nggak salah tuh nama variannya apa itu ya.
sultana apa saya kagak tahu gitu. Tapi kalau di YouTube banyak tuh tajfiful inab, proses pengeringan anggur jadi kismis. Itu kalau tradisionalnya bisa 4 sampai 5 hari. Tapi kalau yang modernnya tuh pakai magicom tuh beberapa jam. Cuman tentu hasilnya beda, hasil apa rasanya beda. Nah karena kismis itu jadi makanan pokok, maka anggur jadi kena wajib zakat begitu. Dan itu 2 jenis buah yang kena wajib zakat. Selain itu nggak ada. Karena hampir tidak ada buah yang jadi makanan pokok kan ya. Kita aja nggak ada buah. Orang kita walaupun jenis buah-buahan kita banyak nih, ada apa namanya? Ada rambutan, ada jambu juga jenisnya banyak di kita tuh. Ada jambu mede, jambu air, jambu monyet, ada tuh monyet punya jambu. Jambu kelutuk, jambu kelutuk. Kemudian ada jeruk juga banyak tuh. Jeruk Bali, ada jeruk apa lagi? Jeruk sankis katanya ada. Iya. Banyak. Nah, nggak ada yang jadi zuro dan simar itu satu jenis. Zuro tanaman dengan simar itu satu jenis, sama-sama hasil bumi pertanian. Kemudian yang kelima urudut tijarah, barang dagangan. 5 jenis ini. Satu lagi sebenarnya ada namanya al-ma'adin. Al-ma'adin itu barang-barang tambang. Nah kita baru nih baris selanjutnya tentang syarat-syaratnya. Fa'ammal mawashi, adapun hewan ternak, fatajibuz zakatu, maka wajib itu dibayarkan zakatnya fi salasati ajnasin minha, hanya dari 3 jenis dari hewan ternak. 3 jenis. Minha wahia al-ibilu, yang pertama unta, wal baqaru yang kedua sapi, wal ghanamu yang ketiga kambing. Tok itunya. Sebab memang yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW 3 itu doang. Kambing, sapi, unta begitu. Kalau ada orang ternak ayam, ribuan ayam dia ternak begitu. Kenapa kewajiban zakat? Kalau dari peternakan nggak kena kewajiban zakat, sebab tidak ada kewajiban zakat atas ternak ayam begitu. Karena kalau kita mewajibkan zakat ternak ayam kan harus ada nisabnya. Nah, nisabnya kan wahyu, bukan ukuran otak kita. Kita mirip-mirip ini. Kalau kambing kan nisabnya 40 ekor. 40 ekor kalau ayam setaranya berapa ya? Gitu. Nggak bisa, itu wahyu ta'abbudi. Kemarin kita contohin seperti jumlah rakaat sholat. Kita walaupun rada seneng ibadah sholat begitu, tapi kalau kata Allah sholat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Jangan mentang-mentang kebangetan sholat subuh ditambahin jadi 3 begitu, nggak bisa. Emang itu wahyu ta'abbudi. Waktunya juga wahyu yang menentukan. Nah zakat itu sama seperti itu. Jadi kewajibannya itu ditentukan oleh wahyu. Dan kemarin kita singgung banyak beberapa pandangan soal pembaharuan zakat itu kan memang polemiknya nggak bakal beres sampai sekarang. Di antara banyak ulama ada yang menerima pembaharuan, ada yang tidak menerima pembaharuan, kan begitu. Tapi pada intinya kalau peternakan nih tidak ada jenis baru yang diwajibkan zakat kecuali 3, sapi, unta, kambing. Wa syaraitu wujubiha, syarat wajibnya. Jadi kita udah punya kambing, udah punya unta, udah punya sapi, berarti wajib zakat Ustaz. Syaratnya, ada syaratnya. Jadi ibadah zakat itu ibadah yang punya syarat. Syaratnya tidak terpenuhi maka nggak ada kewajiban zakat. Kalau syaratnya terpenuhi, nggak boleh lari dari kewajiban zakat. Jadi kalau syaratnya terpenuhi wajib, kalau syaratnya tidak terpenuhi jangan wajibin sendiri begitu. Nah, sebab ibadah ini waliyahkum bima anzalallah. Berhukumlah sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Jadi jangan mewajibin sesuatu yang kagak wajib, sebagaimana juga tidak boleh mengharamkan apa yang kagak diharamin oleh syariat. Gitu.
Syarat ini kan standar kewajiban. Orang nyampe wajib zakat kalau syarat terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya enggak. Syaratnya wa syaraitu wujubiha, dan syarat wajibnya zakat hewan ternak sittatu asya, 6 perkara. Ada 6. Al pertama al-Islam, yang pertama orang Islam. Jadi pemiliknya harus orang Muslim. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak anak-anak muda seumuran Nabi, waktu Nabi Muhammad muda itu banyak beternak, bahasanya tuh ngangon onta yang bukan punya dia sendiri. Jadi anak-anak muda zaman Nabi muda itu banyak ngangon onta tapi bukan punya dia sendiri. Dan bisa jadi satu anak muda itu dia megang unta dari 2, 3 bahkan 5 pemilik. Dan itu biasa ketika itu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mudanya itu unta bukan punya dia sendiri, tapi punya orang Mekah yang bahasanya ngasih kerjaan begitu. Dan itu artinya kalau yang punya ternak nih Muslim maka wajib zakat begitu. Pokoknya Muslim, suku apa juga kalau dia Muslim wajib zakat. Yang kedua al-hurriyah. Pertama Islam. Nah orang Islam ini sering nanya, Islam tuh gimana? Islam tuh yang penting lahir dari keluarga Muslim gitu. Islam tuh orang yang lahir dari orang tua laki dan orang tua perempuan Muslim, atau minimal orang tua lakinya aja yang Muslim. Itu Islam gitu. Jadi nggak usah tanda orang Muslim syahadat atau tidak. Syahadat yang kewajiban orang di luar Islam masuk Islam. Yang udah di dalam Islam kagak usah syahadat. Karena nggak ada kewajiban. Coba sebutin satu ulama aja yang bilang orang Muslim kalau udah balik kudu syahadat, kan kagak ada gitu. Sebab kewajiban ngomong tuh untuk yang di luar Islam mau masuk Islam. Yang di dalam Islam kagak usah disuruh syahadat. Sebab ya kalaupun dia baca syahadat pas waktu tahiyat itu bukan sebagai tanda masuknya dia ke dalam Islam, tapi itu sebagai zikir wajib di dalam sholat gitu. Makanya kan definisi imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu at-tasdiq, membenarkan dalam hati semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Tuh definisi iman. Padahal yang kita tahu tuh iman tuh membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, lalu melakukan dengan badan. Tasdiqun bil qalbi wal qawlu bil lisan, kemudian wal amalu bil jawari. Kalau definisi iman yang penting dia mengimani apa yang datang dengan Nabi Muhammad itu kebenaran. Enggak usah ngucap. Untuk membedakan antara syarat keimanan dengan syarat masuk Islam gitu. Kalau orang kalau orang walaupun dia lahirnya Muslim, tapi di dalam hatinya itu tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Bahkan dia secara terang-terangan kayaknya sholat ini gak wajib deh kayaknya begitu. Kayaknya murtad sudah. Murtad. Karena dia menyelisih iman. Gitu. Tapi kalau ada orang di luar Islam, dalam hati dia membenarkan, sepanjang saya belajar Muslim nih, sepanjang saya belajar tentang agama, saya rasa saya punya kesimpulan bahwa ternyata yang dibawa oleh Muhammad itu kebenaran. Muslim enggak? Belum, karena dia di luar Islam. Mau dibilang Muslim gimana? Syahadat itu syarat masuk Islam gitu. Jadi yang di luar Islam bukan cuma membenarkan, tapi harus ngomong biar masuk ke dalam. Yang udah di dalam Islam hatinya kudu iman. Makanya kan orang tua Muslim punya kewajiban ngajarin anak-anaknya tentang syariat Islam, mengenali Allah, mengenali Nabi-Nya sejak umur berapa? Umur 7 tahun wajib. Anak kita umur 7 tahun wajib kita kenalin Allah. Kita gak ngerti masukin pengajian, bayar, harus kita yang bayar begitu. Jadi dosa tuh jatuhnya kalau ada anak kecil umur 10 tahun kagak kenal siapa nabinya. Yang dosa siapa? Mak bapaknya tuh gitu.
Jadi jangan jangan anggap remeh. Jadi kewajiban mengajarkan agama itu ada pada orang tua. Walaupun sebenarnya wali, umumnya wali kan orang tua kan ya. Bisa jadi orang lahir tanpa orang, maksudnya ketika dia lahir bapak emaknya meninggal dunia, maka kan walinya walinya kakeknya atau pamannya sebagainya. Jadi wajib umur 7. Nah kalau orang ini nggak mampu, maka orang muslim kiri kanannya ini dosa. Sebab kalau dia nggak mampu, orang muslim kiri kanan yang nanggung biaya kewajiban itu, gitu. Jadi biaya kewajiban. Makanya senang kita kalau melihat ada ustaz buka pengajian Quran itu gratis, gitu. Nah kita yang anak kita ada di situ jangan cengengesan aja, bantuin ustaznya, gitu. Jangan cuma terima kasih, alhamdulillah makasih ustaz udah ngajarin gratis. Ustaz juga belum minta kan gak enak itu. Jadi Islam tuh begitu. Jadi gak usah syahadat itu di luar Islam untuk masuk Islam, begitu. Kemudian yang kedua merdeka, Muslim merdeka. Sebab kalau budak kan nggak memiliki, ya kalaupun dia ngangon kambing, tuh kambing bukan punya dia karena dia tidak memiliki harta. Wal milk utam, yang ketiga syaratnya. Pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga al-milk utam, dimiliki secara sempurna. Ini kambing, sapi, ini unta punya dia benar, tidak ada sangkutan kemana-mana, gitu. Misalnya nih ada orang, zaman dulu kan juga ada tuh tradisi nyewa pejantan. Saya punya kambing betina, bagaimana nih biar lahir? Saya sewa pejantan, gitu. Nyewa timbang seminggu 2 minggu. Yang tadinya kambing saya itu jumlahnya misalnya 20 ekor, lalu nyewa pejantan, nyewanya 10 ekor, jadi 30. Setelah selang berapa bulan bunting itu lahir, jadi 40 ekor misalnya. Nah yang dimiliki secara sempurna itu kan bukan 40, karena 10-nya itu sewaan. Jadi yang dimiliki secara sempurna itu maksudnya emang dia punya benar begitu, bukan nyewa, bukan apa lagi. Dan dulu banyak tuh orang nyewa pejantan. Jadi biar melahirkan keturunan kan ya, gitu. Buntingin betinanya. Kemudian wan nisab, yang keempat syaratnya nisab. Nisab itu jumlahnya, kemarin di sini nisab itu jumlah. Jadi ada batasan minimal di mana harta itu wajib zakat kalau dia mencapai nisab. Nanti ada nih bacaan nisab, cuman kita kasih tahu sedikit. Kalau kambing nisabnya 40 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau unta 5 ekor, begitu. Ini ngasih tahu nisab kambing rada-rada bingung juga nih, kayaknya kagak diamalin kalau kagak punya kambing, gitu. Tapi nggak apa-apa, belajar hukum syariat itu kan jatuhnya zikir. Ini duduk kita nih zikir, iya. Jadi duduk di majelis ilmu itu bagian daripada zikir. Bahkan Imam Al-Ghazali itu punya kitab namanya Ihya Ulumuddin, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Asy'ari itu punya kitab namanya Adabul Alim wal Muta'allim, itu menjelaskan tentang fadilah majelis ilmu, bahwa ada hadis Nabi, hadisnya memang diperdebatkan, tapi Kiai Hasyim nulis hadis itu di kitabnya, Imam Al-Ghazali nulis hadis itu di kitabnya, bahwa orang duduk di majelis ilmu itu ini kagak ada syarat apa dia paham apa kagak paham. Pokoknya duduk di majelis ilmu itu duduknya itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah, kan ya? Pernah dengar nggak kan ya? Lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Lebih baik daripada menziarahi atau mensolatkan 1000 jenazah. 1000 sholat sunnah, 1000 jenazah, dan lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, begitu. Jadi pahalanya lumayan gede. Makanya saya kalau ngaji di mana, ngajar di mana, ada orang tuh nunduk begitu kalau lagi ngaji tuh saya yakin lagi keberatan pahala emang. Malah banyak itu pahala. Jadi
Terus saya gak ada apa-apa, saya biarin aja begitu. Lagi keberatan pahala. Artinya duduk di majelis kan, maka kata ulama majlisun la yashqa fihi ahad, kan begitu kata ulama itu. Majelis zikir, majelis ilmu tuh adalah majelis yang tidak ada satupun orang rugi di dalam. Enggak ada yang pernah rugi. Gitu. Kalau dikata Ustaz, saya duduk juga gak paham, tapi kan pahalanya dapat gitu. Karena enggak ada syarat untuk dapat pahala tuh, kudu paham tuh gak ada syarat. Pokoknya duduk aja itu dapat pahala begitu. Daripada duduk di luar kan pahala gak dapat begitu, ilmu juga gak dapat. Mending di sini biar tidur juga dapat kan begitu. Cuma jangan pada tidur. Jadi al-nisab. Kemudian syarat yang kelima al-haul. Haul itu 1 tahun. Jadi jumlah kambing 40, sapi 30, unta 5 ekor itu harus ada hidup sepanjang satu tahun. Haul. Jadi kalau baru sekarang punya 40, ini 40-nya belum hidup setahun, ya belum wajib zakat. Nunggu sampai satu tahun begitu. Itu namanya haul. Jadi zakatnya nanti di akhir haul. Nanti bayar zakatnya pakai duit apa pakai kambing? Ya pakai kambing sesuai dengan harta yang wajib zakat. Tapi kalau mau bayar pakai duit boleh. Cuma hitungannya tahun depan mungkin jadi wajib lagi sebab kambingnya nggak berkurang. Sama kayak orang punya emas nyampe 85 gram. Wajib bayar zakat, wajibnya kan pakai emas juga 2,5%. 2,5% kan berarti 1,5 gram lah kira-kira. Kalau diambil dari emasnya, maka kan emasnya berkurang. 85 berkurang 1,5 gram kan jadi 83,5. Tahun depan nggak wajib zakat, sebab kan nisabnya kurang. Tapi kalau tahun ini dia bayar yang pakai duit, emasnya kan nggak berkurang, maka tahun depan dia tetap wajib dibayar dengan nilai-nilai yang sama, kan begitu. Jadi kalau bayar zakatnya pakai harta yang itu sendiri, maka nilainya hartanya berkurang, tahun depan nggak kena kewajiban zakat. Gitu. Kambing, sapi juga sama. Nah, yang syarat yang keenam ini penting kalau ternak itu namanya as-saum. As-saum itu kalau bahasa Indonesianya angon. Angon bahasa Indonesia apa bukan? Angon, di angon. Gembala, di gembala, di angon. Jadi yang kena kewajiban zakat adalah ternak yang digembala, yang sejak pagi itu pemiliknya tuh buka kandang, biarin tuh. Kayak di mana? Di Australia, di New Zealand kan ya. Di mana tuh negara-negara yang memang terkenal dengan peternakannya. Jadi walaupun itu areanya masih terkontrol, tapi kambing sapi dibiarin nyari makan sendiri begitu. Nah itu kena kewajiban zakat. Tapi kalau dikandangin nggak kena kewajiban zakat, sebab tidak memenuhi syarat saum aman. Di sini banyak nih, daerah mana nih? Mana tuh puncak tua? Ya di Cilokan. Nah, apa sih lupa? Iya pokoknya situ. Pokoknya situ dah. Iya. Kalau di sini susah. Bekasi apa namanya? Tahu yang sana ada penggan begitu tuh. Saya kan punya orang tua di daerah Tegal Alur, Kalideres. Saya tiap minggu tuh pulang, hampir tiap minggu pulang. Itu saya kalau pulang itu selalu ziarah ke makam orang tua. Jadi orang tua di TPU Tegal Alur yang posisinya pas di depan Kelurahan Kamal, Bandara Soekarno-Hatta. Sejalur Bandara Soekarno-Hatta itu ada Kelurahan Kamal, depannya itu TPU Tegal Alur. Nah, itu di TPU itu banyak kambing orang tuh yang dilepas begitu. Jadi tempat gembalanya itu kuburan. Jadi orang-orang tuh ngebalain kambing itu di pemakaman di TPU, sebab tempat yang masih banyak rumputnya, masih banyak pohonnya itu ya di TPU itu pemakaman. Nanti sore dia balik sendiri itu, apa namanya ada yang punya sendiri. Nah, itu diaman juga tuh, walaupun tempatnya kurang proper kan, tempatnya kurang proper gitu. Tapi biasanya kambing yang makan kuburan tuh katanya bisa ngobrol sama mayat gitu katanya. Pokoknya itu namanya dianon. Jadi kalau dikandangin nggak ada
kewajiban zakat. Begitu. Jadi yang kena kewajiban zakat itu di Amor. Maka berarti kalau yang punya kandang itu gak wajib. Tapi kan bisa jadi orang-orang yang punya kandang itu, maksudnya yang kambing sapinya dikandangin, memang dia tuh punya niat untuk jualan. Maka nanti kena kewajiban zakat dari barang dagangan. Jadi kambing, sapi, unta yang dikandangin itu sebagai barang dagangan kena kewajiban zakat. Begitu. Jadi kayak orang ternak ayam, bebek, ternak buat apa? Buat dijual, ya kena kewajiban nanti barang dagangan. Kalau memenuhi nisab kan ya. Gitu. Tapi kalau tidak diamor, artinya dia pun dikandangin, dan dikandangin juga emang ngapain sih merah kambing buat dijual? Enggak. Gitu. Ya, biar ngikutin sunnah Nabi aja. Sunnah Nabi mah diamor keluar, habis diamor sih kalau bisa Ustaz dikandangin aja. Ada beberapa orang kayak begitu tuh. Jadi dia miara kambing alasannya berternak, karena berternak itu bagian min sunanil anbiya, kata begitu. Dan memang itu disebutkan oleh banyak ulama. Jadi banyak para nabi itu memang dulu kebiasaannya itu punya ternak. Ada yang sapi, ada yang kambing, ada yang unta, kan begitu. Jadi ngangon kerjaannya gitu. Itu syarat wajib zakat peternakan. Nah, dikit lagi nih kita tambahin. Wa ammal asmanu, sedangkan asman itu sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar. Kalau kita uang. Fasyai'ani, maka alat tukar itu wajib zakat ada dua jenisnya. Az-zahabu, yang pertama emas, wal fiddatu, yang kedua perak. Jadi zaman dulu Nabi SAW memang bertransaksi dengan dua alat tukar yang berbeda. Satu dinar dari emas, yang kedua dirham dari perak. Dinar sama dirham ini dipakai. Kalau bahasa kita tuh dinar tuh uang gede. Ini nilainya 3 jutaan. Kalau dirham tuh receh, begitu. Dirham receh. Ya kan satu dirham tuh 2,95 gram perak atau 3 gram. 1 gram perak aja kan cuma berapa? 20.000. Jadi kalau 1 koin dirham tuh kira-kira 60.000. 1 koin dirham. Sama kayak di siapa yang mata uangnya dirham tuh di sekarang itu Oman. Nah, Oman tuh mata uangnya dirham. Dan waktu itu saya ngitung, kayaknya hitungannya benar. Maksudnya hitungan nilai peraknya tuh sama. Jadi satu dirhamnya Oman itu setara dengan 55.000 Indonesia. Satu dirhamnya Oman, begitu. Jadi waktu itu saya bawa jemaah umroh, pesawatnya transit di Oman, begitu. Transitnya berapa jam waktu itu ya? Ada jemaah Ustaz temenin yuk gitu. Ngapain? Ngopi di bandara di Oman gitu. Lalu nyarilah itu kafe di bandara di Oman, di Muscat Oman. Ustaz tuh kopi harganya berapa? Harganya 3 dirham begitu. Memang 3 dirham berapa Ustaz? Coba kita cek 3 dirham berapa di rupiah. 150.000. Aduh, kagak jadi Ustaz, kita nunggu sholat aja dah. Satu kopi, 1 gelas itu 3 dirham di bandara. Saya nggak tahu kalau di luar bandara itu. Jadi emang lumayan tinggi. Selain itu nggak ada lagi dirham, siapa yang makin nggak? Mesir Junaid, Arab Saudi Riyal, kemudian siapa lagi? Bahkan Turki Euro, kan ya Turki Euro. Iran bukan dirham lagi. Padahal dirham itu dulu dari Persia. Nah, Dubai dirham. Saya nggak tahu tuh. Dinar itu dari Romawi. Jadi maksudnya cetakan dinar sama dirham itu udah ada. Jadi jangan anggap kalau dulu Nabi SAW itu transaksi pakai emas yang kayak puing-puing begitu, kayak masih gede-gede batu. Enggak, emasnya udah cetakan. Begitu. Dulu yang nyetak dinar itu dari Romawi. Romawi ya, maksudnya orang Katolik. Kalau dirham itu dicetaknya di Persia.
Persia, Iran itu Persia begitu. Jadi kita belum punya waktu itu, belum punya pabrik cetak duit. Orang Muslim punya pabrik nyetak uang itu zaman ada khalifah namanya Abdul Malik bin Marwan, khalifah Umayyah kelima. Jadi kan setelah Sayyidina Ali, Hasan, Husain turun kemudian naik Umayyah kan ya. Nah di Bani Umayyah ini yang kelima ada namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, kemudian yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Malik bin Marwan kita punya cetakan dirham sendiri yang udah mulai isinya tuh kaligrafi Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Dulu nggak ada. Dulu bahkan ada riwayat Nabi Muhammad tuh pakai dinar itu cetakannya gambar kepala rajanya Romawi. Maka itu kan jadi perdebatan apakah gambar orang bernyawa itu diharamkan atau tidak. Sedangkan dulu Nabi Muhammad tuh pakai koin dinar yang cetakannya itu gambar kepala rajanya gitu. Kan ya? Makanya ada sebagian ulama bilang selama itu bukan jadi sesembahan nggak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Walaupun ada ulama yang memutlakkan pokoknya semua gambar bernyawa itu diharamkan. Jadi dulu emas dan perak. Nah kita nih emas bukan, perak bukan, namanya rupiah. Cadangan emasnya kagak ada, cadangan peraknya juga nggak ada. Jadi kalau emas nih, kita punya emas 1 gram, masa kita panasin, kita lelehin, kan jadi kecil-kecil tuh, jadi 0, sekian gram. Itu kan tetap emas, gitu. Tetap emas. Artinya waktu 1 gramnya itu punya nilai. Ketika dipecah jadi 0, sekian gram, 0, sekian, itu tetap punya nilai karena emas. Tapi kalau uang rupiah kita nih 100.000 nih, kita belah di tengah-tengah itu jadi 50-50 apa kagak? Kan kagak ya. Kudunya kan jadi 50-50. Enggak. Itu dia kenapa masalah uang ini tentang hukum ribawinya itu masih sampai sekarang masih jadi perdebatan. Gitu. Yang diputar sama bank itu apakah ada ribawinya, kan dia bukan emas bukan perak. Sedangkan emas dan perak itu ribawi itu terikat pada mata uang emas gitu. Banyak jadi apa namanya perdebatannya enak, asik kalau mempelajarinya gitu. Jadi emas dan perak kalau kita uang rupiah, tapi ulama juga semua sepakat karena banyak negara-negara muslim yang tidak memakai emas dan perak, tapi menggunakan ada yang kuningan, nuhas waktu itu, ada yang kertas kayak kita. Maka itu juga kena kewajiban zakat karena punya fungsi yang sama, yaitu sama-sama sebagai alat tukar dan punya nilai kehartaan. Jadi sebagai saman standar harga barang, kemudian sebagai simbol kekayaan. Jadi kena kewajiban zakat walaupun bukan emas dan perak. Cuman yang jadi masalah nanti ketika menentukan nisab uang kertas itu ngikutin emas atau ngikutin perak. Sebab dua emas dan perak itu punya nisab yang berbeda. Begitu. Syaratnya itu wujub zakat, syarat wajibnya zakat emas dan perak, maksudnya uang itu khamsatu asya, ada 5 perkara. 5 perkara. Kalau tadi 6. Yang pertama al-Islam, yang punyanya harus orang Islam, begitu. Kemarin waktu ngaji bab zakat ada yang nanya, Ustaz, itu kalau kan zakat dikasihnya kepada orang miskin. Kalau di Papua Ustaz, katanya gitu. Kalau di Papua Ustaz, itu ada orang punya emas banyak, begitu. Tapi kan kemana-mana gak pakai baju, katanya begitu. Apa zakat dikasih buat dia aja apa kepada miskin? Ini gitu. Terus saya bilang kewajiban zakat itu terikat kepada harta. Kalau orang itu muslim punya harta wajib zakat. Kagak ada urusan dia pakai celana apa kagak pakai celana kan begitu. Pokoknya kalau dia punya duit yang itu merupakan wajib zakat dan dia muslim, kena kewajiban zakat. Walaupun kesehariannya cuma pakai Koteka kan begitu. Sama orang kita kan juga sama. Dia tiap hari cuma pakai kolor doang kemana-mana kan ya. Dinas hidup pakai kolor doang.
Tapi kalau di dalam rumahnya ada simpanan harta yang sampai nisab, ya kena wajib zakat. Gitu. Kesian mendingan buat dia aja buat beli baju, ya kagak. Gitu. Itu urusan lain. Pokoknya kewajiban zakat itu terikat pada hartanya. Bahkan kan anak kecil yang belum balik pun kalau punya harta dan hartanya melebihi nisab, kayak anak yang didapat warisan, dia lahir lalu orang tuanya meninggal dunia, kan dapat warisan tuh, hartanya banyak, tetap kena kewajiban zakat juga karena terikat pada harta dan dia muslim begitu. Makanya tidak ada syarat zakat itu balik, syaratnya itu Islam. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-hurriyah, merdeka. Sebab itu tadi bahwa orang kalau budak itu dia tidak memiliki, jangankan harta, jangan juga baju yang dia pakai, badannya sendiri dia nggak punya, itu kan budak. Wal milku tamna, dimiliki secara sempurna, artinya dimiliki secara sempurna. Syarat yang ketiga dimiliki secara sempurna tuh harta itu emang punya dia asli, nggak bercampur sama harta orang lain, dan dia bisa mengalokasikan hartanya kapan aja, kemana aja dia mau. Itu namanya dimiliki secara sempurna. Makanya ada pembahasan bagaimana kalau orang punya uang, tapi uangnya itu dipinjam, diutangin sama orang. Misalnya nih secara keseluruhan saya punya 200 juta, tapi yang saya pegang benar tuh cuma 50 juta. Ada 50 juta diutangin sama fulan, 20 juta sama fulan, 30 juta sama fulan yang lain. Nah, apakah kena kewajiban zakat? Kata ulama, wajib zakatnya itu ditunda sampai hartanya balik seluruhnya kepada dirinya. Sebab harta yang dipegang orang tuh maksudnya kita mau ngambil gak bisa begitu. Gitu. Kalau di bank kan bisa kita walaupun disimpan, tapi kapan aja kita narik bisa. Kalaupun ada penundaan sehari 2 hari, itu namanya wajar lah. Ya walaupun sih sebenarnya agak wajar kan, kudunya kan punya kita ngambil kapan aja boleh gitu. Cuma memang ada administrasi yang harus nunggu, kalau nilainya gede di atas 50 juta kan nunggu sehari 2 hari kan begitu. Tapi kita milik itu secara sempurna. Tapi kalau diutangin kan dia bisa. Ada orang punya utang kepada kita 20 juta gitu. 10 juta aja dah balikin, kan nggak bisa seketika itu kita berarti tidak dimiliki secara sempurna. Kalau tidak dimiliki secara sempurna, kewajiban zakatnya itu hari ini udah wajib zakatnya, karena saya punya nilai nisabnya udah dari tahun kemarin. Cuma ketika hari ini uangnya tuh masih dipilih, maka kewajiban bayarnya tuh nanti ketika orang tuh ngebalikin, gitu. Ketika balikin baru bayar. Gitu. Kalau nggak dibalikin gimana Ustaz? Ya maka dilihat apakah punya kemungkinan balik atau enggak. Kemungkinan balik itu maksudnya orangnya ini atau istilahnya punya kemungkinan untuk ngebalikin. Tapi kan ada orang yang utang tapi rasa-rasanya susah buat balikin. Kalau bahasa fikihnya tuh yurja'i adatuhu wa ma la yurja, turja'i adatuhu wa ma la turja'i adatuhu. Harta yang diharapkan kembali dengan harta yang diharapkan tidak bisa kembali. Kalau diharapkan bisa kembali, bayar. Tapi kalau nggak bisa diharapkan, maka udah anggap nggak ada, itu jatuh. Termasuk harta yang digosok. Jadi yang ketiga syaratnya dimiliki secara sempurna, yang keempat syaratnya nisab. Nah nisabnya ini nanti disebutin, cuma kita kasih nisabnya emas itu 85 gram. Itu jumlah dari hadis Nabi yang bilang zakat dinar itu nisabnya 20 dinar. 1 koin dinar itu beratnya 4,1/4 gram, 4,25 gram. 4,25 gram itu cetakannya udah pakem tuh begitu. Jadi nggak mungkin pabriknya tuh nyetak asal-asalan. Emang udah pakem begitu. Kayak Bank Indonesia kan nyetak duit udah ada pakemnya. Itu 1 koin dinar tuh 4,25 gram. 4,25 gram kalau dikali 20 kan dinar, nisabnya 20 dinar, itu ketemunya kan 85 gram. Maka nisab 85 gram. Kita rupiah
nilai emas 85 gram itu kan sekarang kira-kira 100 karena emas 1,9. Anggaplah 150 juta, berarti 150 juta. Nah, kalau perak itu lebih rendah. Perak itu 200 dirham. 200 dirham. 1 dirham, tadi kan kita bilang 1 dirham itu 3 gram. 3 kali 200 itu 600 gram. Coba 600 gram dikali harga perak. Perak itu kan sekarang kira-kira 20 ribu lah. 20 ribu dikali 600, 12 juta. Kan jauh tuh. 150 juta sama 12 juta. Nah, kita punya duit nih, nisabnya ngikutin perak apa ngikutin emas gitu. Kalau ngikutin perak banyak nih yang wajib zakat. Daripada punya kan segitu semua kan ya. Tapi kalau ngikutin emas nih, dia pada alhamdulillah nih kagak kena kewajiban zakat kan. Tapi miskin jadi kagak dapat. Kalau perak yang senang miskin karena banyak yang bayar zakat akhirnya. Nah, itu ntar kita bahas. Wal haulu yang kelima haul. Jadi nisab sekarang nyampe 150 juta nggak wajib sekarang. Yang wajibnya nanti tahun 1 tahun kemudian. Sekarang nyampe nisab tanggal 5 bulan Safar 1447. Berarti 5 bulan Safar 1448 wajib dia bayar zakat. Wallahu ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut baca lagi insyaallah di pertemuan akan datang. Kita azan isya dulu sebelum nanti kita buka tanya jawab. Silakan. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi tadi kita sudah bahas syarat zakat hewan ternak dengan zakat emas dan perak. Kalau zakat hewan ternak ini tidak punya modernnya. Jadi jenis modern dari zakat hewan ternak ini tidak ada. Kalau zakat emas dan perak, jenis modernnya itu uang kertas. Dan ini semua sepakat. Nah, ada jenis lain selain uang kertas yang mengikuti model zakat emas dan perak, yaitu harta yang tidak digunakan, seperti tanah yang tidak dia punya tapi nggak dibikinin rumah, dibiarkan begitu saja. Kalau nanti di atasnya dibangun usaha nanti beda lagi. Tapi kalau ada properti tanah kosong begitu, itu kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini versi modern dari zakat emas. Jadi kalau nilai tanahnya ini lebih dari nisab, yaitu lebih dari 85 gram, termasuk juga rumah yang tidak ditempati, tidak disewakan. Ini Dr. Wahbah Az-Zuhaili punya pandangan pembaharuan zakat bahwa harta-harta tersebut kena kewajiban zakat, persis kayak emas dan perak. Jadi tahun ini punya tanah nilainya lebih dari 185 gram emas, maka 1 tahun besoknya wajib bayar zakat. Kalau tanahnya dibiarkan saja. Tapi kalau tanahnya ditanami, maka nanti punya potensi wajib zakat dari pertanian. Kalau kemudian dibangun kos-kosan, kontrakan, atau jadi parkiran, disewakan, punya potensi menjadi zakat harta produktif. Yang zakat harta produktif itu lebih mirip kepada zakat pertanian. Zakat pertanian nanti kita bahas bacaannya insyaallah di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Belum semua. Mengenai ini Pak, untuk hewan ternak tadi Pak. Ya. Itu kira-kira ya sudah ditentukan adalah kambing, sapi maupun unta. Iya. Bagaimana kalau seandainya kerbau gitu ya? Oh iya. Bisa dijadikan juga sebagai kena zakatnya, misalnya apa ada analognya dengan Iya. atau domba gitu ya? Iya. Analognya dengan kambing seperti itu ya. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana dengan usia ya Pak Ustaz? Kalau seandainya sudah nisab, katakanlah kambing itu lebih dari 40, tapi ternyata di situ ada masih muda gitu. Iya. Kira-kira itu terkena nggak kira-kira begini?
Ya, pertama kambing, sapi, unta itu bukan sapi unta aja, tapi sebangsanya. Jadi yang sebangsa dengan unta itu kan juga jenisnya banyak tuh. Ada yang punuk 2, ada yang punuk 1, dan itu warnanya beda-beda, namanya beda-beda. Tapi karena masih sebangsa dengan unta, wajib. Kambing juga sama. Kambing kan ada kambing bandot, bandot, domba kan ya. Jadi semua jenis kambing termasuk kerbau. Kerbau itu juga kan termasuk bagian daripada sapi. 3 jenis hewan yang boleh disembelih dalam kurban. Walaupun yang jadi masalah itu apakah jamus itu termasuk sapi yang kena kewajiban zakat sekaligus boleh kurban. Jamus itu ke jamus. Jamus itu kalau Indonesia kayak bison, tau bison? Itu kan sejenis juga. Tapi jadi perdebatan oleh ulama sebab bison ini termasuk hewan muftaris. Apa muftaris? Muftaris itu nyerang, memangsa. Iya. Tapi kalau kerbau mah wajib sama begitu. Nah kemudian umur kan, kalau soal kewajiban tidak ada batasan umur. Kalau kewajiban artinya walaupun ini masih 3 bulan, tetap dihitung 1 ekor. Jadi kalau dia punya 35 ekor udah 1 tahun ke atas, kambing nih, kan kambing 40, 35 ekor dewasa. Tapi 5 ekor lagi masih 5 bulan, 3 bulan, tetap dihitung gitu. Yang jadi standar umur itu kan wajib bayarnya. Jadi kalau 40 ekor kambing kan wajib bayar 1 ekor kambing yang minimal 1 tahun. Sapi juga sama. Kalau sapi 30 ekor itu wajib bayar sapi yang minimal 2 tahun. Nah, kalau unta itu beda-beda tuh jumlahnya dengan. Jadi kalau tentang jumlah wajibnya itu tidak ada batasan umur. Tapi ketika wajib bayarnya, itu ada ketentuan umur. Makanya di dalam unta itu ada namanya bintu makhot, bintu labun, hiqqah, jaza'ah, bakaroh. Itu nama unta disesuaikan dengan umurnya. Jadi bintu labun itu 1 tahun, bintu makhot 2 tahun, hiqqah 3 tahun, kemudian jaza'ah 4 tahun, kemudian bakaroh 5 tahun ke atas. Nah ketika orang punya unta sekian jumlahnya, maka wajibnya 2 ekor bintu labun misalnya. Ada standarnya. Tapi kalau jumlah untuk wajib zakat jumlahnya itu tidak dihitung standar umurnya begitu. Oke? Udah, ada lagi? Kalau untuk kias Ustaz gimana Ustaz? Kias apa? Kias zakat. Jadi misalnya kayak tanaman pokok. Kan itu sebenarnya kan nggak ada beras kan. Kita mengkiaskan ke beras gitu. Iya. Nah bisa juga nggak yang karena ada beberapa paham yang untuk zakat profesi itu dia mengkiaskan gitu. Untuk hukumnya itu mengkiaskan ke misalnya zakat pertanian atau zakat emas gitu ya. Artinya kias ini bisa dijadikan. Ya. Bisa. Kias itu kan juga bagian daripada sumber syariat. Tapi kias itu punya rukun. Rukun kias itu yang paling utama adalah ilah. Jadi sebab yang ada di situ harus ada di zaman sekarang sebabnya. Jadi bedanya beda tapi punya benang merah yang sama. Kayak dulu kan kurma, kismis. Kenapa kena kewajiban zakat? Dia jadi makanan pokok dan dia muddakhar, bisa disimpan lama. Maka 2 standar ini jadi ilah untuk mengkiaskan. Maka makanan tanaman yang punya 2 sifat ini, makanan pokok dan bisa disimpan lama, itu kena. Di kita cuma ada beras, dia jadi makanan pokok dan dia bisa disimpan lama. Makanya itu jadi kias itu berlaku. Cuman kias itu punya rukun. Salah satu rukun kias itu adalah ilah. Ilah itu kalau Indonesia juga saya bingung, Indonesia ilah itu apa begitu. Ilah itu sifat yang nempel pada benda tersebut begitu. Yang kalau sifatnya itu kagak ada berarti bendanya juga nggak ada begitu. Nah sifat tersebut kadang-kadang ada. Kayak emas dan perak punya sifat sebagai saman. Saman itu harga, standar harga. Dan barang sekarang yang punya sifat ilah yang sama yaitu
uang kita. Maka kias emas dan perak kepada uang kertas yang kita miliki sekarang itu kan tidak diperdebatkan oleh ulama. Nah, memang ada jenis zakat yang diperdebatkan karena rukun kiasnya itu masih jadi perbincangan. Karena kias tuh kita terima, tapi rukun kiasnya tuh harus terpenuhi. Jadi kayak profesi kan sebab ada beberapa rukun kias yang kurang cocok, begitu bahasanya begitu. Makanya masih jadi pertimbangan. So kita punya waktu yang cukup di waktu yang akan datang untuk bahas zakat-zakat modern. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.